إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الحاضرون الكرام ويا أيتها الحاضرات رحمنا ورحمكم الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم عليه ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama kita hormati Bapak Haji Iwan Purnama selaku Ketua Wasinah Parakat Subuh, yang sama-sama kita hormati Bapak Sukispo selaku Ketua DRI Kelurahan Makassar, serta para asatidzah, para ustadzat, para hujjaj, para hajjat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan ihtiram saya kepada beliau-beliau sekalian, serta kepada para tokoh masyarakat, para pengurus masjid dan musalla Kelurahan Makassar, serta para sesepuh dan hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada bulan Rajab, yang mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah pelihara dengan sebaik-baiknya untuk kita sekalian, agar kita dapat memasuki bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang selalu kita nantikan kehadirannya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta kita sekalian selaku umatnya, yang mudah-mudahan akan senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah, pagi hari ini kita telah berada di hari yang ke-25 dari bulan Rajab, yang berarti 2 hari ke depan kita akan memasuki hari yang ke-27 dari bulan Rajab,
yang diperingati oleh kaum muslimin di tanah air kita dengan peringatan Al-Isra wal Mi'raj, sebuah perjalanan religi yang dialami secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya telah sering kita mendengar dari para muballighin, dari para asatidzah yang menceritakan kepada kita bagaimana perjalanan Al-Isra wal Mi'raj yang ditempuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam waktu sebagian malam saja, yang terdapat berbagai pelajaran dan hikmah serta ibrah di dalamnya untuk kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Nah, namun ingatkah kita siapakah sahabat yang pertama kali membenarkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada orang-orang Quraisy tentang perjalanannya itu? Tentu jawabannya sama-sama telah kita ketahui. Beliaulah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah yang pertama kali memberikan kesaksian tanpa keraguan dan kebimbangan akan kebenaran peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang saat orang-orang musyrikin Quraisy tidak mempercayainya. Bahkan sebagian dari orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam kembali murtad akibat tidak percaya terhadap peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka datang kepada Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu mereka bertanya dengan penuh keheranan, apakah engkau percaya terhadap cerita sahabatmu wahai Abu Bakar, bahwa dia menempuh perjalanan hanya sebagian malam saja dari Al-Masjidul Haram yang ada di kota suci Makkah di negara Arab Saudi menuju Al-Masjidul Aqsa yang ada di Yerusalem, Filistin, lalu kemudian naik ke langit bahkan sampai ke Alamil Ulwi, ke langkah alam yang tertinggi hingga Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Maka beliau menjawab, kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita kepada kalian tentang ini, fa inni usaddiquhu fi ma ab'adu min dzalik, maka sesungguhnya saksikanlah, aku percaya terhadap ceritanya, bahkan apabila beliau menyampaikan yang lebih jauh daripada yang demikian itu, pasti aku akan percaya dengan setiap ucapan yang keluar dari lisan beliau. Inilah sahabat yang bernama Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Sahabat yang satu ini tidak kita ragukan lagi keistimewaan yang beliau miliki yang sangat begitu banyak. Di antaranya bahwa beliau adalah awwalu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minar rijal. Beliau adalah manusia yang pertama kali beriman kepada Nabi dari golongan laki-laki dewasa. Saat kedua orang yang biasa membela beliau telah wafat dan meninggal dunia. Karena pada tahun yang ke-10 dari kenabian, dua orang yang senantiasa membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat dan meninggal dunia. Yang pertama, istri setia yang bernama Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah, lalu menyusul yang berikutnya sang paman yang bernama Abu Thalib pun meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya.
Sehingga pada tahun ke-10 dari kenabian dikenal oleh kaum muslimin dengan sebutan Amul Huzni, yaitu sebagai tahun duka cita bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammahu, karena beliau kehilangan pada tahun itu dua orang yang dicintainya, yang senantiasa memberikan pembelaan kepadanya di hadapan orang-orang Quraisy. Yang pertama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan yang kedua adalah sang paman yang bernama Abu Thalib. Yaumil hisab, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap manusia yang menyombongkan diri, yang tidak pernah mau beriman terhadap hari perhitungan, yaitu terhadap adanya hari kiamat. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu ibadahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Lalu tampillah seorang laki-laki dari golongan pengikut Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Berapa banyak orang-orang yang beriman di zaman Fir'aun tapi tidak berani untuk berterang-terangan terhadap keimanannya. Yang sama-sama kita ketahui di antara orang yang beriman kepada Nabi Musa adalah istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim, yang Allah abadikan ucapan doanya ketika akan wafat dan meninggal dunia karena disiksa oleh Fir'aun dengan dijatuhkan batu besar di atas kepalanya. Sebelum batu itu menimpa kepala Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya, setelah ketahuan kemudian dibunuh oleh Fir'aun dengan cara tersebut. Allah abadikan dalam surat At-Tahrim yang doanya saat dia akan wafat, saat sakratul maut, yang mengatakan Rabbi bnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, buatkanlah, bangunkanlah untukku sebuah istana di surga, ya Allah, dan selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari kaum orang-orang yang berbuat zalim. Inilah ucapan Sayyidah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya yang beriman juga adalah tukang sisir putri Fir'aun, yang bahasa Arabnya itu masyitah. Arti masyitah seorang perempuan tukang sisir. Mushtun artinya sisir, masyit artinya tukang sisir. Ya, tapi kita menyebutnya namanya, padahal bukan namanya Siti Masyitah. Ya, tetapi artinya adalah tukang sisir yang juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian saat sisirnya jatuh ke lantai dia mengucapkan ya kata-kata yang mengandung ucapan zikir kepada Allah Ta'ala, barulah diketahui bahwa dirinya beriman, kemudian disiksa sampai mati dengan direbus di dalam air yang mendidih. Bahkan seorang laki-laki ketika Nabi Musa beradu argumen dengan Fir'aun dan kaumnya, tampillah seorang laki-laki yang dari golongan Fir'aun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hanya saja ia menyembunyikan keimanannya di dalam hatinya, memberikan pembelaan kepada Nabi Musa dengan mengatakan ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian hendak membunuh Nabi Musa ini yang kesalahannya menurut kalian hanyalah mengatakan Tuhanku adalah Allah, sedangkan dia telah datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata, yang jelas akan kerasulannya dan kenabiannya, bahwa Allah yang mengutusnya kepada kalian. Logikanya begini, wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Mengapa kalian repot-repot harus membunuh Nabi Musa? Wa iyyaku kadziban, kalau kalian menuduhnya dia seorang pendusta yang mengaku-ngaku seorang nabi dan rasul, fa alaihi kadzibuh, biarkan saja dosa kebohongannya, dia yang akan menanggung sendiri.
Wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Tapi hati-hati. Kalau ternyata Nabi Musa benar seorang utusan dari Allah, kelak apa yang diancamkannya, apa yang disampaikannya dari peringatan-peringatan melalui ucapan Nabi Musa kepada kalian, kelak akan menimpa kalian dan kalian akan merasakannya.